Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi teks eksposisi yang mengacu pada kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran ataupun majalah yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran mengenai teks eksposisi ini sendiri yakni nantinya diharapkan siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks eksposisi dan dapat menyimpulkan isi teks eksposisi dari berbagai sumber, baik itu melalui artikel ilmiah populer maupun majalah. Untuk memahami teks eksposisi, pertama kali yang perlu kita ketahui yakni pengertiannya. Nah, teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Teks ini bersifat ilmiah atau dapat dikategorikan sebagai tulisan non-fiksi. Sedangkan tujuan dari teks eksposisi ini sendiri yakni untuk menjelaskan informasi tertentu agar pembaca dapat menambah referensi tentang berbagai ilmu pengetahuan. Untuk mengenali sebuah teks eksposisi dapat kita identifikasi dari ciri-cirinya. Yang pertama, penjelasannya disertai dengan data akurat berupa grafik ataupun gambar. Kedua, penyampaian informasi lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Ketiga, menjelaskan informasi-informasi tentang pengetahuan tertentu. Keempat, tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Kelima, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Keenam, fakta digunakan sebagai alat konkretisasi dan kontribusi. Dan yang terakhir, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Berikutnya dapat pula kita pelajari jenis-jenis teks eksposisi. Jadi yang pertama ada eksposisi definisi, yaitu suatu paragraf atau teks eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Yang kedua, eksposisi ilustrasi, yaitu teks yang memaparkan informasi dengan memberikan gambaran sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat. Yang ketiga, eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lainnya. Yang keempat, eksposisi proses, yaitu langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Yang kelima, eksposisi laporan, yaitu paragraf atau teks eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Yang terakhir, keenam, eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi ini berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal yang lainnya. Baiklah, setelah tadi kita sudah membahas tentang pengertian, tujuan, kemudian ada pula ciri-ciri dan disertai dengan jenis-jenis teks eksposisi itu sendiri. Sekarang kita masuk ke contoh teks eksposisi. Jadi di sini dapat kalian baca, kalian lihat, perhatikan dengan saksama apa sih yang sedang dibahas dalam teks ini. Nah, dapat kita baca bersama ya. Kita mulai. Dalam hal ini, sebenarnya hukum yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang telah secara tegas mengatur hukuman berbagai pelaku tindak kejahatan. Namun, realitanya sering kali terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan banyak orang. Hukum boleh saja tegas, namun menjadi tumpul di hadapan koruptor. Bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang tingkatnya masih tergolong ringan. Bahkan ada koruptor yang menerima fasilitas mewah padahal sudah merugikan bangsa. Seringkali kita menonton berita bahwa seorang maling dihajar massa hingga tewas. Namun belum pernah ada koruptor di Indonesia dikeroyok massa sampai tewas. Hukum di Indonesia itu bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Sebut saja kasus yang pernah menimpa Nenek Asyani. Kasusnya hanya karena diduga mencuri kayu. Beliau terancam hukuman selama 5 tahun penjara. Sungguh tidak adil memang jika dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima oleh seorang koruptor. Baiklah, sudah selesai membaca. Nah, sekarang kita masuk ke kuis. Berdasarkan contoh teks eksposisi tadi, kira-kira dapatkah kalian menemukan ide pokok dari teks eksposisi tersebut? Bisa tidak menemukannya? Jika bisa, silakan tuliskan ide pokoknya di kolom komentar ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.